Pelaksana tugas Ketua Umum Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI berkunjung ke Polrestabes Makassar untuk memastikan proses hukum pelaku pengeroyokan guru. Meski polisi masih melakukan penyelidikan, namun PT Angkasa Pura memastikan kebakaran yang terjadi di Bandara Lama Sultan Hasanuddin Makassar bukan bersumber dari arus pendek listrik. Setelah ramai diberitakan media, Melisa Afsani, seorang siswi berprestasi yang tinggal bersama keluarganya di Gubuk Reot, akhirnya dikunjungi Bupati Sidrap. Selamat malam, Anda kembali menyaksikan V-Channel News Malam, edisi hari ini Senin 15 Agustus 2016. Bersama saya Arya Sari, inilah V-Channel News Malam selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pasca keluarnya putusan PT UN Makassar yang memenangkan pemerintah Provinsi Sulsel. Wahana Lingkungan Hidup kembali mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Hebatnya meski proses hukum masih berlanjut, namun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengaku tetap akan melanjutkan pengerjaan proyek reklamasi CPI tersebut. Kemenangan pemerintah Provinsi Sulsel dalam gugatan izin reklamasi Center Point of Indonesia atau CPI di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar pada 10 Agustus lalu rupanya belum bisa membuat Syahrul dan kroninya bisa tenang. Setelah sempat sedikit bernafas lega atas kemenangan tersebut, kini pemerintah Provinsi Sulsel kembali harus menghadapi upaya hukum banding yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Lutfi Nasir mengaku telah mendengar kabar tentang upaya hukum banding yang dilakukan oleh Walhi. Ia pun mengaku telah melakukan persiapan maksimal untuk menghadapi gugatan Walhi di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara nantinya. Di PT Tun dan Walhi juga sudah menyatakan banding. Hebatnya meski proses hukum masih berlanjut, namun Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulsel menegaskan bahwa pengerjaan proyek kebanggaan SYL yang telah berjalan sejak tahun 2009 tersebut tetap akan berjalan. Menurutnya, proses hukum banding yang diajukan Walhi tidak akan menghalangi pembangunan proyek yang telah menguras dana APBD Sulsel hingga ratusan miliar rupiah. Wirana Putri, Fahril Muhammad, V-Channel. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pelaksana tugas Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI berkunjung ke Polrestabes Makassar. Kunjungan ini dilakukan guna memastikan proses hukum terhadap Adnan Ahmad dan MA berjalan sesuai hukum yang berlaku. Senin pagi, pelaksana tugas Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Unifa Roshidi mengunjungi kantor Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Kunjungan ini dilakukan untuk bersilaturahmi dengan Kapolrestabes Makassar, sekaligus memastikan proses hukum terhadap pelaku pemukulan guru yakni Adnan Ahmad dan anaknya yang berinisial MA tetap berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. Menurut Unifa Roshidi, pihaknya terpaksa membawa kasus ini ke meja hijau lantaran telah berulang kali terjadi. Ia khawatir jika tetap dibiarkan dan pelakunya tidak diproses hukum, bisa membuat orang tua siswa tetap main hakim. Akan membawa persoalan hukum ini ya di jalur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Rusdi Hartono mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah melakukan tugas dengan profesional dan kedua pelaku telah ditahan sambil menunggu proses penyidikan selanjutnya. Polri akan melakukan tugas-tugasnya, ya, menegakkan hukum secara profesional, proporsional, dan akuntabel. Ya. Seperti diberitakan sebelumnya, seorang guru di SMK Negeri 2 Makassar dikeroyok oleh salah seorang siswa bersama orang tuanya setelah ditampar karena berbalik memaki guru saat ditegur dengan tidak membawa perlengkapan gambar. Muhammad Arjum, V-Channel.
Sementara itu, Persatuan Guru Republik Indonesia nampaknya tak tinggal diam melihat kasus pemukulan guru yang terjadi di Makassar. PGRI terus mengawal kasus tersebut sekaligus mendorong pemerintah untuk membentuk Undang-Undang Perlindungan Profesi Guru. Persatuan Guru Republik Indonesia pagi tadi mengunjungi Dasrul, guru SMK Negeri 2 yang dikeroyok oleh siswa bersama orang tuanya beberapa waktu lalu. Pelaksana tugas Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Roshidi menegaskan bahwa PGRI tidak terima dengan kasus kekerasan yang menimpa korban Dasrul tersebut. Ia berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Selain melakukan pengawalan, PGRI juga mendorong pemerintah untuk membentuk Undang-Undang Perlindungan Profesi Guru, serta meminta kepala daerah untuk menyusun Perda Perlindungan Guru. Yang kemudian digulirkan, ya, pernyataan-pernyataan sebagai rasa simpati yang mendalam itu bukan dijadikan kemudian viral, berita-berita yang seolah-olah ini yang dikedepankan. Yang dikedepankan ini dong, Pak Dasrul ini, ya. Dan nanti siang PGRI Provinsi Sulawesi Selatan itu menulis resmi sebagai pernyataan sikap bahwa kami mendukung penegakan disiplin atau aturan sekolah ataupun hasil rapat. Jadi kami jangan kemudian ini dikembalikan sampai di tingkat nasional bahwa ada yang mengecam dan lain sebagainya. Jangan itu, jangan dialihkan fokusnya. Bantu kawan wartawan ini, tegakkan profesi guru, hormati guru. Hingga saat ini Dasrul masih terbaring lemas di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Meski demikian, kondisi korban sudah mulai membaik pasca operasi yang dilakukan pada Sabtu lalu. Fahril Muhammad, V-Channel. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi penanganan perlindungan anak dan perempuan. Kegiatan ini dilakukan untuk mewujudkan perempuan dan anak Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan berkepribadian. Sosialisasi penanganan perlindungan anak dan perempuan ini berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton Makassar dan dihadiri berbagai perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan media. Sosialisasi yang digelar serentak di 6 provinsi di Indonesia ini merupakan visi dan misi KPPPA, yakni terwujudnya perempuan dan anak Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan berkepribadian. Dalam kegiatan tersebut, para peserta diberi penjelasan tentang 3 program unggulan KPPPA di tahun 2016, yakni akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, serta akhiri kesenjangan ekonomi. Kepala Bidang Partisipasi Lembaga Profesi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Reski Yono, mengatakan, sejauh ini angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Sulsel masih di bawah dari Provinsi DKI dan Jawa Timur. Khusus Badan PP harus duduk bareng kepada mereka, menjelaskan ini semua. Kami Kementerian PP akan bantu memfasilitasi. Gitu. Pihak KPPPA RI mengaku sengaja melibatkan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan media dalam kegiatan ini, karena ketiga unsur inilah yang dianggap paling dekat dan bisa menjangkau, melindungi perempuan dan anak di lingkungan dan di wilayah masing-masing. Ari Azari, Rizal Ridwan, V-Channel. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nukmang mengunjungi lokasi kebakaran Bandara Sultan Hasanuddin. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi.